Yohanes 20. Ini kita tidak akan baca, tapi saya akan singkat saja. Nanti bisa dibaca sendiri-sendiri rumah, kan cukup panjang. Yohanes 20 ayat pertama sampai 29. Nah, Bapak Ibu, peristiwa ketika para murid mengalami bahwa gurunya yang setiap hari bersama-sama dengan mereka adalah Tuhan Yesus meninggal, maka terjadi kegoncangan yang luar biasa. Mereka takut, mereka gentar, dan mereka seperti orang yang kehilangan arah. Sama seperti kalau anak-anak yang masih kecil kehilangan orang tuanya, dia pasti bingung apa yang mau dia lakukan, apa yang akan dia perbuat, dia mau makan apa, dia bingung. Pasti kalau anak itu dia haknya akan bisa menangis. Dan ini adalah keadaan yang dialami oleh para murid pada saat itu. Mereka mengurung diri satu tempat, mereka tidak berani kemana-mana karena mereka berpikir mereka adalah pengikut Yesus. Yesus dibunuh, otomatis pengikutnya juga akan dibunuh. Bapak Ibu, saya percaya bahwa ini lumrah terjadi. Seandainya kita pada saat itu salah satu murid Tuhan Yesus, juga pasti akan mengalami hal yang demikian. Nah, bahkan Bapak Ibu, di dalam Yohanes 21 dikatakan bahwa Petrus yang dimana Tuhan Yesus bertanya sampai 3 kali. Kalau Bapak Ibu boleh baca nanti, ditanyakan Tuhan Yesus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Itu sampai 3 kali. Dan Petrus menjawab ketiga kalinya dengan perasaan yang sedih. Karena ternyata sebelum ayam berkokok 3 kali dia mengkhianati Yesus. Apakah engkau mengenal dia? Oh tidak. Bapak Ibu, saya bisa bayangkan waktu itu kalau Yesus adalah hanya seperti kita yang suka baper, pasti Yesus kecewa. Tetapi Yesus tidak kecewa karena dia sudah tahu apa yang terjadi. Bahkan ketika sebelum dia diserahkan, dia sudah menanyakan seberapa Petrus mengasihi dia. 3 kali tanyakan, ternyata gagal Petrus untuk mengaku bahwa dirinya adalah pengikut Kristus. Bapak Ibu, harapan dan doa saya kita di tempat ini bukan orang yang malu mengakui bahwa kita adalah pengikut Yesus. Amin. Tidak segan berkata bahwa saya pengikut Yesus, saya percaya Yesus apapun yang terjadi. Kita tidak menjadi orang yang menyangkal Yesus demi apapun. Karena Tuhan mau sepanjang kita mengiring dia, mungkin terjadi pasang surut kehidupan bahkan di dalam kerohanian kita. Tapi Tuhan mau kita sampai dalam satu tujuan, yaitu apa? Hidup kekal bersama dia. Nah, Bapak Ibu, Petrus tergoncang imannya ketika hari Minggu pagi-pagi, hari ketiga, para murid termasuk Maria Magdalena, mereka pergi untuk melihat tubuh Yesus. Nah, ketika mereka pergi ke sana, maka mereka tidak menjumpai Yesus di sana. Mereka hanya menjumpai pakaiannya yang terbungkus di situ, dan kemudian malaikat berkata, jangan mencari dia di sini, dia tidak ada di sini, dia sudah bangkit. Tetapi Bapak Ibu, mari kita baca satu ayat. Yohanes 20 ayat 9. Yohanes 20 ayat 9. Nah, ini jadi satu masalah bagi mereka karena terlalu galau, terlalu takut. Maka ini yang mereka alami oleh para murid. Nah, Yohanes 20 ayat 9 berkata, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Bapak Ibu, peristiwa ini berkali-kali Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya, tetapi murid tidak mengerti. Karena sampai pada saat itu tidak pernah ada orang yang bangkit dari kematian. Lazarus, dia bukan bangkit dari kematian, tetapi dibangkitkan. Beda bangkit dan dibangkitkan. Nah, Bapak Ibu, mereka tidak mengerti sehingga ketika mereka datang ke kuburan Yesus, mereka melihat bahwa batu yang besar itu sudah terguling, di mana batu itu 1-2 orang tidak mampu menggeser.
Tetapi karena Yesus adalah Allah, batu itu bukan masalah untuk digeser. Amin. Kita juga percaya apapun yang jadi batu-batu besar di dalam kehidupan kita, tidak mustahil bagi Tuhan untuk singkirkan. Karena Tuhan Yesus adalah Allah luar biasa. Amin. Nah, ketika mereka datang, apa yang mereka katakan? Dia katakan kepada Petrus. Jadi Maria dan Magdalena sudah sampai duluan. Sedangkan Petrus dia berlama-lama di jalan. Kemudian Maria Magdalena kembali. Dia berkata begini. Yesus sudah dicuri tubuhnya. Nah bayangkan. Padahal sudah berulang kali dikatakan dia harus bangkit. Dia akan bangkit pada hari ketiga. Tetapi walaupun malaikat sudah mengatakan kepada mereka. Masih belum mengerti. Mereka mengatakan tubuhnya sudah dicuri dan tidak tahu dicuri oleh siapa. Sampai tiba saatnya dia menampakkan diri kepada murid-muridnya sampai berapa kali. Dan di situ masih ada keraguan. Petrus masih ada keraguan. Terlebih-lebih Thomas. Dia berkata, kalau saya tidak cucukkan jariku ke dalam tangannya dan lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Bapak Ibu, karena banyaknya tekanan, ketakutan yang mereka alami, sampai janji Tuhan mereka lupa. Janji Tuhan bahwa hari ketiga dia akan dibangkitkan, mereka tidak terpikirkan sekalipun. Karena apa? Mereka terlalu banyak pikirannya, ketakutan segala macam. Mungkin hari-hari ini juga kita mengalami hal demikian. Karena saking banyak tekanan, saking banyaknya beban hidup, sampai janji firman Tuhan kita tidak ingat bahwa Tuhan Yesus pasti menolong. Ini yang dialami para murid. Karena terlalu gentar, terlalu takut, merasa kehilangan. Mereka lupa akan janji Tuhan. Dikatakan sampai saat itu mereka tidak mengerti tentang kebangkitan Yesus. Jadi hari ini kita harus berpikir sedemikian rupa. Bagaimana supaya apapun yang terjadi, tekanan, masalah apapun yang terjadi, tetap pegang janji Tuhan. Karena janji Tuhan sekali-kali tidak akan pernah diingkari, tetapi pasti digenapi. Amin. Setelah sekian waktu akhirnya Thomas dipanggil oleh Tuhan Yesus. Memang kaget juga sih, orang yang sudah mati. Mereka lagi kumpul di satu tempat, pintunya ditutup, tiba-tiba Yesus muncul. Itu Tuhan atau hantu. Bapak Ibu, pasti mereka ketakutan saat itu. Antara Tuhan atau hantu. Tuhan. Jangan kebanyakan Tuhan itu lama-lama jadi hantu. Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, datang sini, cucukkan jarimu. Baru dia percaya. Tetapi ada satu poin yang Tuhan katakan di situ. Engkau percaya karena engkau melihat. Tetapi berbahagialah yang mereka yang percaya walaupun belum melihat. Amin. Bapak Ibu, percayalah janji Tuhan walaupun engkau belum melihat sampai saat ini seperti apa janji Tuhan itu bekerja di dalam hidupmu. Tetapi ketika engkau percaya tanpa memikirkan satu bukti yang terjadi, pasti digenapi dalam hidup kita. Amin. Nah, Bapak Ibu, itulah kasus di mana yang dialami para murid pada saat itu. Mereka takut gentar sampai janji Tuhan terlewatkan dan tidak terpikirkan oleh mereka. Nah, biarlah kita menjadi saksi kebangkitan Kristus, Bapak Ibu. Kita menjadi orang yang percaya tanpa mempertanyakan lagi kuasa kebangkitan Kristus di dalam hidup kita dan menerimanya dengan iman. Karena berbahagialah mereka yang percaya walaupun mustahil untuk melihat. Karena sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Tapi saya percaya bagi setiap yang rindu, pasti akan mengalami pengalaman pribadi dengan Yesus. Untuk engkau mengalami bagaimana Tuhan bekerja luar biasa. Nah, Bapak Ibu, kenapa kita sangat penting untuk merayakan kebangkitan Yesus? Saya melihat tidak sedikit gereja cukup glamor perayaannya di saat mana? Natal. Bahkan bisa jadi kita di sini. Bapak Ibu, Natal itu sia-sia kalau tidak terjadi kebangkitan Yesus. Mari kita baca 1 Korintus 15 ayat ke-14.
Natal yang megah itu, perayaan Natal itu, sia-sia kalau kebangkitan tidak terjadi. Sebab selama itu, tetapi andai kata, perhatikan baik-baik, dicerna dengan baik-baik ayatnya. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia jugalah kepercayaan kamu. Kalau Yesus tidak bangkit, Tuhan Yesus tidak bangkit, maka pertama pemberitaan Injil itu sia-sia yang dilakukan oleh para rasul. Kedua, imanmu yang kau sebut dalam nama Yesus adalah sia-sia juga. Lanjut ayat 15. 15. Lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Ini terjadi kalau tidak bangkit. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, Bapak Ibu, tanpa kebangkitan Kristus, maka kebangkitan kita sebagai orang percaya yang akan mati secara daging juga tidak akan mengalami kebangkitan. Kemudian ayat 17, loncat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Dan kamu masih hidup dalam dosamu. Kalau Yesus tidak bangkit, maka kita masih akan tetap hidup di dalam dosa. Karena tidak ada kemenangan. Ayat 18. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati di dalam Kristus. Nah ini dia Bapak Ibu. Kalau Kristus tidak bangkit, orang yang sudah meninggal yang percaya kepada Allah Bapa tidak akan mengalami kebangkitan dan sia-sia. Karena apa? Ketika tubuh jasmani ini mati, maka selesai. Yang membuat kita itu bisa hidup kembali karena kita punya roh yang kembali kepada Bapa. Ketika dibangkitkan nanti, maka akan mendapatkan tubuh kemuliaan. Jadi ini merupakan dampak apabila Kristus tidak bangkit. Sia-sia kepercayaan kita, sia-sia pemberitaan Injil, semuanya menjadi sia-sia. Tetapi syukur kepada Allah di kisah para rasul, Yesus bangkit dan memberikan kemenangannya kepada kita. Amin. Nah, ini adalah kejadian apabila Yesus tidak bangkit. Makanya sebagai orang yang percaya, kebangkitan Kristus ini menjadi puncak kemenangan kita. Menjadi puncak sukacita kita. Karena apa? Yesus lahir, kemudian menderita, mati. Kalau cuma sampai mati, itu tidak cukup. Tetapi sampai kepada kebangkitan. Karena apa Bapak Ibu? Nanti saya akan catat selanjutnya, tapi saya bahas sedikit. Kematian itu untuk menebus dosa. Tetapi kebangkitan itu untuk memberi kemenangan. Haleluya. Nah, saya berikan judul khotbah untuk kita malam hari ini adalah kebangkitannya memberi kemenangan. Amin. Saya berdoa dan saya percaya setiap kita yang terima firman Tuhan malam hari ini, terimalah kemenangan di dalam nama Yesus. Karena Yesus telah bangkit, Dia menang dan kita diberikan kemenangan. Nah, Bapak Ibu, apa makna kebangkitan Yesus? Apa kemenangan apa yang kita dapatkan dan kemenangan apa yang dilakukan Tuhan Yesus ketika Dia bangkit? Pertama, mari kita baca Roma 6 ayat 10. Roma 6 ayat 10. Nah, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Pertama Bapak Ibu, menang terhadap apakah Tuhan Yesus, dan kemenangan apakah yang diberikan kepada kita saat ini anak-anaknya. Pertama adalah kemenangan atas kuasa dosa. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu percaya bahwa kita menang atas kuasa dosa?
Tuhan Yesus sudah tebus kita di kayu salib. Oleh karena kasih-Nya sehingga kuasa dosa dipatahkan Bapak Ibu. Kalau zaman dulu sebelum Yesus berkorban mati di kayu salib, maka kata-katanya begini. Tidak boleh tidak berbuat dosa. Perhatikan baik-baik. Sebelum Yesus mati di kayu salib, maka tabiat kita adalah tidak boleh tidak berbuat dosa. Karena kita ini dari benih dosa, dari turun-temurun. Kita sudah baca, saya juga khotbah kemarin Jumat Agung, kita dengar sama-sama bahwa melalui satu orang yaitu Hawa masuk ke Adam, sampai saat ini, sampai saat kepada Tuhan Yesus menebus kita di kayu salib, dosa itu sudah menjalar dan menyebar ke seluruh umat manusia, sehingga manusia kehilangan kemuliaan Allah. Nah, Bapak Ibu, sebelumnya kata-katanya adalah tidak boleh tidak berbuat dosa. Itu sudah menjadi tabiat manusia. Tetapi setelah Yesus sudah menebus kita dan kita memperoleh kemenangan atas kuasa dosa dari Tuhan Yesus, maka sekarang kata-katanya begini. Boleh tidak berbuat dosa. Bukan tidak berbuat dosa. Boleh tidak berbuat dosa. Bapak Ibu, dosa itu tidak akan memaksakan kehendaknya atas kita. Tetapi kalau kita memberikan diri untuk dikuasai dosa, baru dia bekerja. Maka firman Tuhan berkata bahwa jangan berikan dirimu untuk menjadi hamba dosa lagi. Karena kita punya pilihan Bapak Ibu, setelah kita sudah ditebus, Yesus menang atas kuasa dosa, maka kita boleh tidak berbuat dosa. Boleh untuk tidak berbuat dosa. Bisa kalau kita tetap kudus di hadapan Tuhan, kita hidup sesuai firman Tuhan. Bahkan Tuhan berkata, jikalau kita berbuat dosa tanpa kita sengaja, minta ampunlah kepada Tuhan, maka Dia setia dan adil. Sebelum Yesus mati, tidak boleh tidak berbuat dosa. Tapi sesudah Yesus dibangkitkan, kita boleh kita boleh tidak berbuat dosa. Nah, Bapak Ibu, kenapa kuasa dosa ini harus dipatahkan dan harus digagalkan sehingga Tuhan Yesus harus menang atasnya? Karena dikatakan upah dosa adalah maut. Nah, kemudian di firman Tuhan dikatakan yang memisahkan antara engkau dan Allahmu adalah dosa-dosamu. Ketika kuasa dosa masih bekerja, kuasa dosa masih menguasai hidup Bapak Ibu Saudara semua, tapi saya doakan malam ini selesai dalam nama Yesus. Kalau kuasa dosa masih menggerogoti hidup kita, maka yang terjadi keterpisahan hubungan dengan Allah. Maka Yesus berkata semua dosa ini harus diselesaikan supaya manusia bisa kembali berhubungan dengan Allah. Kita bisa menyembah seperti tadi, ya Allah, ya Bapa. Ketika bait suci tirainya terbelah, memberikan tanda bahwa akses kita ke rumah Bapa, akses kita ke dalam hadirat Tuhan terbuka dengan luas. Jadi penting Tuhan menyelesaikan kuasa dosa dalam hidup kita semua di tempat ini. Supaya apa? Kita tidak terpisah lagi dengan Bapa di sorga. Mari kita baca satu ayat Bapak Ibu. Roma 8, 38 sampai 39. Roma 8, 38, 39. Oleh karena karya Tuhan Yesus di kayu salib, maka kita menjadi umatnya yang tidak terpisahkan oleh Bapa kita. Tidak terpisah dari Bapa kita. Roma 8:38, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, lanjut 39, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah maupun ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Yang setuju katakan amin.
Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah yang berasal dari luar diri kita lagi. Pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, setan iblis tidak mampu memisahkan saudara dan saya dari kasih Allah Bapa. Kecuali kita sendiri yang memisahkan diri sebagai ranting yang kering. Pengorbanan Tuhan di kayu salib, dia bangkit, dia menyatakan kemenangannya atas dosa sehingga kita tidak terpisahkan dari kasih Allah. Amin. Bapak Ibu, kita tidak bisa dipisahkan oleh siapapun dari kasih Allah. Dari ayat 38 sampai 39, siapapun penguasa-penguasa atas bawah, pemerintah-pemerintah tidak bisa memisahkan engkau dari kasih Bapa, karena kasih Bapa kekal selama-lamanya. Amin. Itu yang pertama, Bapak Ibu semua, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, kita menerima kemenangan atas kuasa dosa. Karena Tuhan Yesus telah selesaikan di kayu salib, dia tebus dan dia bangkit memberikan kemenangan itu bagi saya dan bagi kita semua hari ini. Sehingga kuasa dosa tidak berkuasa atas kita lagi. Amin. Tetapi kita menjadi orang-orang yang terikat di dalam kasih Allah Bapa sampai selama-lamanya. Makanya hubungan kita dengan Allah Bapa itu seperti hubungan suami istri. Jadi ingat juga baik-baik, dalam nama Yesus semua jemaat GB Victory, kita semua di tempat ini, tidak ada yang dapat memisahkan suami istri di tempat ini yang telah disatukan Allah. Apapun yang terjadi, iblis dengar dalam nama Yesus. Karena itu adalah tipologi yang Tuhan lakukan atas kasih-Nya. Tidak bisa terpisahkan. Apapun yang terjadi, maut gak bisa. Karena Tuhan sudah menang atas kuasa dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, Roma 6 ayat 9. Kuasa kemenangan apa yang kita terima oleh karena kebangkitan Yesus? Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Kedua, yang kita terima kemenangan dari kebangkitan Tuhan Yesus adalah kita menerima kemenangan atas maut. Amin. Firman Tuhan berkata bahwa orang yang percaya kepada Yesus akan kekal hidup selama-lamanya sekalipun dia mati. Bapak Ibu, kalau kita bertanya, apa yang paling ditakutkan orang yang tidak kenal Tuhan? Takut mati. Bapak Ibu, di tempat ini masih ada yang takut mati? Gak ada yang ngaku. Tapi saya percaya semua sudah mengerti sehingga tidak takut mati. Tapi jangan cari mati. Tidak takut mati bukan berarti cari mati. Selagi kita masih hidup, pakai hidup ini untuk memuliakan Tuhan. Kenapa tidak takut mati Bapak Ibu? Karena kita percaya kebangkitan Kristus memberikan satu jaminan bahwa akan ada kehidupan setelah kematian, yaitu hidup kekal bersama Bapa di sorga. Minggu lalu juga kita sudah dengar, 3 hari yang lalu, bahwa kematian bagi orang percaya, bagi orang Kristen yang percaya Yesus dengan sungguh-sungguh, mati badani itu adalah transitnya kita menuju hidup kekal. Nah, Bapak Ibu, mari kita baca 1 Korintus 15:55. Tuhan Yesus menang atas maut. 3 hari saja, maut tidak bisa menahan Tuhan lebih lama lagi. Tuhan Yesus bangkit. Dia memenangkan, dia menang atas kuasa maut. Maut tidak bisa menahan Tuhan Yesus lebih lama. Karena Tuhan Yesus adalah Allah kita yang luar biasa. Nah, hai maut, di manakah kemenanganmu? Karena dulu ini menjadi kebanggaan iblis. Ketika dia berhasil membuat saudara dan Bapak Ibu semua meninggalkan Tuhan.
Sehingga kita mengalami kematian jasmani, kemudian maut menguasai kita, setelah maut penghukuman kekal. Tetapi orang yang percaya Tuhan, kita percaya bahwa maut tidak berkuasa. Sekalipun kita mati, bukan mati ditelan maut, tetapi kita mati secara jasmani, tetapi roh kita ada bersama Bapa di sorga. Amin. Kita orang Kristen percaya bahwa kematian badani ini adalah jalan menuju kepada kita kehidupan kekal. Nah, Bapak Ibu, kemarin malam kalau tidak salah, saya berkata kepada istri saya, mati enak juga ya, gak mikir apa-apa lagi, langsung berangkat. Istri saya bilang, jangan dulu, saya sama siapa? Saya sempat memikirkan itu, Bapak Ibu. Mati enak juga ya kalau memang sudah waktunya Tuhan. Paulus berkata begini, hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Karena apa? Selesai kerja kita istirahat. Kita bersama-sama dengan Bapa. Nah, hai maut, di manakah kemenanganmu? Karena maut sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus dengan kebangkitannya. Hai maut, di manakah sengatmu? Makanya Bapak Ibu, ketika kadang kita suka kirim pesan kepada teman-teman kita kalau ada keluarganya yang dipanggil Tuhan, kita lebih memilih selamat jalan ke rumah Bapa di sorga. Kita tidak berkata turut berduka cita. Karena sesungguhnya kematian secara daging bukanlah duka cita. Tetapi memang karena kita masih di dalam daging, kita akan merasakan duka cita. Tetapi di dalam Kristus, kematian daging bukanlah duka cita, tetapi sukacita yang besar, karena kita akan bersama-sama dengan Bapa di sorga, tidak akan merasakan lagi apa yang susah di dalam dunia ini. Karena kita tidak berasal dari dunia, tetapi kita berasal dari sorga, dari Allah Bapa, diciptakan segambar dan serupa dengan Dia. Nah, sekarang lagi proses pengembalian rupa Allah lewat Yesus Kristus di dalam kita masing-masing. Jadi Bapak Ibu, semakin hari, setiap hari, lihat kiri kanan. Pastikan kiri kanan itu semakin hari engkau makin melihat wujud Kristus di dalam dirinya. Karena apa? Setiap hari Roh Kudus bekerja untuk mengubahkan kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Karena itulah yang Tuhan Yesus mau. Pengembalian rupa Allah di dalam diri manusia. Kita orang-orang percaya, kita yakin walaupun belum sempurna, tetapi Roh Kudus sedang bekerja untuk mengubah kita semakin serupa dengan Bapa kita Yesus Kristus. Amin. Nah, itu yang kedua Bapak Ibu. Kemenangan atas kuasa maut. Yang ketiga, kemenangan apa yang kita terima oleh karena kemenangan Tuhan Yesus yang telah diberikan kepada kita. Kolose 1:13. Kolose 1:13. Nah, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Ketiga Bapak Ibu, kuasa yang kita terima, kemenangan yang kita terima adalah kita mengalami kemenangan atas kuasa kegelapan setan dan iblis. Amin. Jadi Bapak Ibu, saya berdoa malam hari ini. Engkau yang sudah percaya Tuhan, engkau yang sudah terima Yesus, engkau yang sudah sungguh-sungguh di dalam Tuhan, engkau tidak akan pernah mengalami kesurupan. Amin. Engkau tidak akan mengalami gangguan iblis di dalam rumahmu. Tidak ada kursi yang bergerak sendiri di dalam rumahmu. Tidak ada bunyi-bunyi yang aneh di dalam rumahmu. Karena apa? Engkau menang atas kuasa kegelapan. Amin. Bapak Ibu, saya berikan kesaksian. Saya kurang lebih di rumah saya sudah hampir mau 3 tahun. Dan puji Tuhan, dengan kuasa darah Yesus sampai saat ini saya tidak mengalami gangguan kuasa kegelapan apapun. Amin. Karena apa? Kita mengalami kemenangan atas kuasa kegelapan setan iblis, semua di bawah kaki kita. Karena Yesus sudah menang atas kuasa kegelapan, itu diberikan kepada kita.
Bapak Ibu, kematian identik dengan maut, juga kegelapan. Kegelapan itu bisa terjadi apa saja. Orang yang belum mungkin berani lewat malam-malam, sepi kiri kanan, tiba-tiba langsung lari ketakutan kalau tidak percaya Tuhan. Tapi saya berdoa malam hari ini, tidak ada yang takut setan. Amin. Tidak ada yang takut hantu. Karena engkau terima kuasa. Kuasa dalam nama Yesus. Engkau menang atas kuasa kegelapan. Karena Yesus sudah menang atas kuasa maut. Sehingga tidak ada lagi yang berkuasa atas hidupmu selain kuasa dari Roh Kudus. Amin. Itu adalah kemenangan yang kita terima. Yang ketiga Bapak Ibu, kita dipindahkan dari kegelapan ke dalam kerajaan terang Yesus Kristus. Segala kuasanya tidak berlaku lagi atas kita Bapak Ibu. Karena kita sudah dimerdekakan. Amin. Segala ikatan-ikatan, ikatan apapun itu, ikatan dengan kuasa kegelapan. Bahkan hamba berdoa pada saat ini. Saya berdoa pada saat ini kalau masih ada yang terikat dengan kuasa kegelapan, bebaslah pada dalam nama Yesus. Terima kuasa kebangkitan. Engkau tidak akan diganggu lagi ketika engkau sungguh-sungguh menerima Yesus. Percaya yang masih merasakan pada saat ini bisa jadi masih ada kursi yang bergerak tidak jelas dalam rumahmu. Dalam nama Yesus berhenti mulai saat ini. Karena engkau terima kuasa kebangkitan. Engkau menang atas kuasa kegelapan. Tidak ada lagi yang mengganggu engkau di dalam otakmu bahwa ada ketakutan ini itu. Engkau terima kuasa Roh Kudus. Bahkan ketika engkau berdoa dalam nama Yesus, kuasa kegelapan tidak bisa berani mendekat. Karena engkau punya terang Kristus dalam hidupmu. Amin. Jadi jangan takut setan ya. Jangan takut iblis. Jangan takut hantu. Engkau berkuasa atas mereka. Mereka ada di bawah telapak kaki kita. Karena Yesus menang atas kuasa kegelapan itu. Amin. Yang keempat Bapak Ibu. 1 Korintus 15:57. Pertama tadi menang atas kuasa dosa, menang atas kuasa maut, menang atas kuasa kegelapan setan ataupun iblis. Yang keempat, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Satu ayat lagi, Yesaya 53 ayat 4-5. Yesaya 53 4-5. Ini yang telah Tuhan selesaikan di kayu salib. Dan inilah yang dimenangkan di dalam kebangkitannya. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Pada saat ini saya mau berdoa Bapak Ibu. Segala yang sakit penyakit yang mungkin itu berasal dari kuasa kegelapan. Pada saat ini terima kemenangan. Amin. Terima kemenangan karena Yesus sudah bangkit. Yesus sudah selesaikan ini semua di kayu salib. Kemudian apa? Kesengsaraan. Banyak kesengsaraan yang bisa dialami oleh kita sebagai umat manusia. Karena kita masih hidup di dalam daging. Sengsara hati, sengsara pikiran, sengsara karena kebutuhan, sengsara karena ini itu. Tetapi yang berdoa pada saat ini, saya berdoa pada saat ini, segala kesengsaraan sudah Tuhan selesaikan di kayu salib dan terima kemenangan oleh kebangkitannya. Amin. Kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ayat kelima. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Orang yang masih tanpa sadar berbuat jahat, pada saat ini diselesaikan dalam nama Yesus karena engkau terima pertobatan. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan kita percaya oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Saya juga berdoa malam hari ini. Terjadi kesembuhan ilahi dalam nama Yesus. Bukan hanya berbicara sakit secara badani. Tetapi sakit yang mungkin terjadi di alam roh. Pada saat ini terima kesembuhan oleh bilur-bilur darah Yesus. Yang keempat adalah kita menerima kemenangan atas kelemahan kita. Karena Tuhan Yesus sudah menanggung segala kelemahan kita di kayu salib. Dan dia membawa kemenangan itu di dalam kebangkitannya. Amin.
1 Korintus 15:57 berkata, Yesus memberikan kita kemenangannya. Bukan kita yang menang Bapak Ibu. Bahkan bukan kita yang bertanding. Bahkan bukan kita yang berjuang. Bukan kita yang memikul salib. Bukan kita yang berdarah-darah. Bukan kita yang harus memikul salib sampai Bukit Golgota. Tetapi karena begitu besar kasih Allah, kemenangan itu yang dibayar dengan mahal diberikan hari ini kepada kita semua. Roma 8:37. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu, kita, saya dan Bapak Ibu Saudara semua, kita semua di tempat ini, kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus, lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Bapak Ibu, kalau tidak salah di Yunani itu ada satu pertandingan melawan gladiator. Mereka ada pertandingan diadu manusia sesama manusia. Kemudian yang menang hadiahnya apa? Cuma dikasih daun sebagai lambang kemenangannya. Itu adalah latar belakang ayat ini. Tetapi malam hari ini Bapak Ibu, Bapak Ibu dan saya, keluarga kita, pelayanan kita di tempat ini, kita menang bukan karena bertanding. Amin. Kita menang bukan karena usaha kita. Amin. Kita menang bukan karena kita orang baik dan benar. Tapi kita orang yang dibenarkan Tuhan Yesus. Kita tidak bertanding sama sekali, tidak menderita 2000 tahun yang lalu. Tetapi kita lebih dari orang-orang yang menang itu, yang hanya menerima daun atas kemenangannya. Malam hari ini, bahkan sebelumnya kita orang yang menerima Yesus, engkau terima hadiah yang terbesar adalah keselamatan oleh karena pengorbanan Tuhan di kayu salib. Amin. Kita terima kuasa kebangkitan Yesus. Satu ayat lagi, Yohanes 6 ayat 54. Yohanes 6:54. Juga malam hari ini Bapak Ibu kita akan satu di dalam perjamuan suci. Dan ini juga menjadi jaminan bagi kita. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Amin. Kita terima kemenangan malam hari ini. Kita terima kemenangan. Berikan sorak-sorai termulia bagi Tuhan kita. Saya undang semua kita bangkit berdiri. Kita sambut kemenangan di dalam nama Yesus.